Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Puji dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang selalu memberikan nikmat terbaiknya kepada kita, yang harus kita respon dengan syukur, dengan hati yang selalu dan semakin mencintai Allah, dengan lisan yang selalu bertahmid kepada Allah, dengan amal yang saleh yaitu amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Pada kajian kita pada hari ini kita akan membahas tentang bab bertetangga dalam Islam. Bagaimana Islam memperhatikan masalah tetangga. Kita tahu Islam adalah agama yang sempurna. Segala sesuatu disebutkan ilmunya agar kita bisa memanfaatkan apa yang diajarkan oleh Islam untuk menjadi ladang pahala. Seorang muslim yang baik bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala pada diskursus apapun, pada masalah apapun, termasuk masalah tetangga. Kita jangan hanya mencari pahala melalui sholat, melalui puasa Ramadan, melalui umroh, i'tikaf di Ramadan, haji, sedekah, tapi cari juga pahala dari hubungan kita dengan tetangga kita. Pertama, bagaimana perspektif Islam ya tentang tetangga. Islam memandang pertama, tetangga adalah salah seorang yang memiliki hak besar atas seorang muslim. Hak besar itu artinya kita harus berikan kebaikan. Kita tidak boleh menganggap remeh. Kita tidak boleh menganggap biasa hubungan bertetangga. Jadi hubungan bertetangga yang baik itu dianggap besar dalam Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril itu selalu setiap ketemu dengan saya, setelah memberi wahyu, menyampaikan wahyu kepada saya, di akhir pertemuan beliau selalu pesan kepada saya, tolong jaga hubungan baik dengan tetangga, tolong perhatikan tetanggamu. Begitu terus, setiap ketemu, di akhir pertemuan selalu Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong perhatikan tetanggamu." Karena seringnya Jibril bilang seperti itu setiap ketemu dengan beliau, hatta dhanantu annahu sayuwarithu, sampai saya menyangka tetangga itu bagian dari ahli waris. Karena Jibril selalu ngomong, perhatikan tetanggamu. Berarti tetangga itu punya hak besar. Gak boleh seorang muslim cuek, tidak peduli dengan tetangga, kesulitan mereka, persoalan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, berbeda dengan pribadi. Yang kedua, masalah tetangga, masalah yang mempertaruhkan iman. Kalau kita tidak pandai menjaga hubungan baik dengan tetangga, ada tetangga yang zalim, kita respon, kita tanggepin. Dia nantang berantem, ayo mau di mana? Berarti iman kita masalah. Justru tetangga yang tidak baik itu ujian, sabar. Karena kita malu sama siapa? Bukan sama orang. Oke, kita mengatakan malu sama orang. Apa kata orang kalau saya berantem sama tetangga? Justru kita harus lebih malu sama Allah. Harus lebih malu sama Allah Jalla wa'ala kalau kita harus ribut sama tetangga. Sabar.
Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, 3 kali engkau mengatakan demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman ya Rasul? Man la ya'man jaru ba'iqa. Yang tidak aku dengan tetangganya. Jadi kita harus sabar. Kalau dapat tetangga baik, alhamdulillah, nikmat. Tapi kalau kita punya tetangga yang kurang baik, sabar. Sabar, boleh kita marah, emosi sesaat boleh, manusiawi. Tapi jangan ditanggapi. Jangan ditanggapi. Mau dia tetangga rumah sendiri, apa dia ngontrak, sabar. Karena masalah kita tetangga justru membuat iman kita dipertanyakan. Kemudian para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Islam memandang memiliki tetangga yang baik itu bagian dari kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, cari lingkungan yang kondusif. Salah satu penyempurna kebahagiaan dalam hidup, punya lingkungan yang baik, tetangga yang baik. Dengarkan sabda Nabi SAW, "Arba'un minas sa'ada, al-mar'atu salihah, wal maskanul wasi', wal jaru salih, wal markabul hani." Ada 4 hal termasuk indikasi kebahagiaan seorang muslim, termasuk tanda kebahagiaan seorang muslim. Yang pertama, kita ini bahagia laki-laki kalau punya 4 hal. Yang pertama, kita punya istri selain cantik, solehah. Waduh, itu lengkap sekali itu. Sudah separuh kebahagiaan tercapai ketika kita pilih atau punya istri yang solehah. Istri yang solehah itu maksudnya apa? Apa berjilbab? Bukan. Jadi yang solehah itu maksudnya seperti apa? Yang solehah itu yang takut kepada Allah. Itu kuncinya. Cluenya, wanita solehah takut kepada Allah. Takut kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Takut kepada Allah, durhaka kepada suami. Takut kepada Allah, lalai dalam mendidik anak. Dia takut. Cluenya takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah, kalau sudah takut, aman. Takut kepada Allah, selingkuh. Takut kepada Allah, boros, menggunakan uang suami tidak amanah. Takut kepada Allah Jalla wa'ala, ghibah, ya, terpengaruh oleh teman-teman yang tidak baik sehingga berubah sikapnya. Dia takut pada Allah Jalla wa'ala. Banyak hal yang bisa membuatnya menjadi rem, ya, terkendali, tertahan oleh apa? Oleh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda kebahagiaan seorang muslim punya rumah yang luas. Walaupun sederhana tapi luas, itu luar biasa. Luar biasa para jemaah. Kenapa? Dengan rumah luas kita bisa mengerjakan sholat sunnah. Kita bisa mengerjakan sholat tarawih berjamaah kalau memang tidak mungkin sholat di masjid. Kita bisa mengadakan acara silaturahim. Apa jadinya kalau rumah sempit? Bagaimana kita mengadakan silaturahim? Berapa orang yang bisa kumpul di rumah kita? Rumah luas itu nikmat, gak harus mewah. Gak harus mewah, yang penting nyaman, bersih, sederhana tapi luas, itu suatu kenikmatan, kebahagiaan. Kemudian wal jar saleh, yang ketiga, tanda kebahagiaan seorang muslim dalam hidupnya di dunia, dia punya tetangga yang baik. Tetangga yang baik para jemaah sekalian. Saya pernah, ya ikhwatal iman, waktu di zaman SBY, Dirjen pajaknya itu gaji sama saya. Bahkan tiap bulan saya ada pengajian, seluruh, ya, pegawai pajak itu ngaji di pusat, di Gat Subroto sana. Bahkan saya ada kajian khusus di rumah dinas beliau. Nah, istrinya sangat dekat dengan saya. Suatu ketika dia ngabarin bahwa ibu kandungnya meninggal di daerah Rempoa. Saya datang takziah. Itu tahu ke para jemaah, padahal anaknya kaya, pejabat, istri pejabat, anaknya berhasil, tapi tidak ada seperak pun uang mereka keluar untuk mengurus jenazah ibunya. Saya tanya, ibu ini tenda, ini tetangga Ustaz.
Ini kardus, aqua, ini tetangga Ustaz. Ini makanan tetangga. Jadi mereka rebutan untuk nyumbang. Gak ada satu perak pun keluar dari uang anaknya. Saya bilang begini tetangganya, luar biasa di sini Ustaz, makanya ibu saya betah. Jadi tetangga udah kayak keluarga. Sampai mereka kompak sekali. Ini kebahagiaan para jemaah. Sampai wafat pun mereka tolong menolong. Kita harus cari yang seperti itu, lingkungan begitu. Kemudian apa kata Nabi alaihissalam, wal markabul hani, kita punya kendaraan yang bisa melindungi kita dari hujan, panas. Kalau tidak punya mobil ya punya motor yang bisa mengantarkan kita ke tempat-tempat tujuan yang baik, tapi yang lancar, yang tidak bermasalah. Ya, yang tidak bermasalah. Jadi yang bisa kita gunakan dengan baik dan lancar ke tempat-tempat yang kita tuju, tempat kerja, tempat usaha, tempat ngaji, nggak bermasalah, nggak sering mogok. Jadi kalau dia memang lancar, baik, berarti dia adalah salah satu bagian dari kebahagiaan. Sekarang para jemaah sekalian, apa definisi tetangga? Definisi tetangga, banyak sekali ulama mendefinisikan tetangga. Yang umum adalah orang yang tinggal di sekitar kita sebanyak 40 rumah. Jadi batasannya sebelah kanan 40, sebelah kiri 40. Itu menurut definisi sebagian ulama. Ada yang mengatakan tetangga itu yang berdekatan dengan kita. Kalau sudah jauh di ujung gang itu bukan tetangga. Ada yang mengatakan tetangga itu 2 rumah dari rumah kita, kanan, kiri, depan, dan lain sebagainya. Tetapi yang sahih, ya, dan ini dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa tetangga itu yang dianggap tetangga menurut urf, menurut penilaian manusia, menurut ya terminologi manusia. Bagaimana mereka menganggap tetangga itu seperti apa? Kalau dia bilang ujung gang tetangga, ya berarti tetangga. Karena kata ulama, pembatasan 40 tidak ada dalilnya, adapun hadis lemah. Jadi pendapat ulama yang mengatakan tetangga adalah orang yang rumahnya 40 ke kanan dan ke kiri dari rumah kita, itu adalah pendapat yang lemah karena tidak ada dalilnya. Kalaupun ada hadis, hadisnya lemah. Jadi yang sahih tetangga adalah yang ada rumah, ya, yang rumahnya dekat dengan kita dan dianggap tetangga oleh penilaian masyarakat. Jadi perspektif masyarakat bahwa ini tetangga, ya kita anggap dia tetangga dan dia punya hak khusus sebagai tetangga. Kemudian para jemaah sekalian, tetangga itu ada 3 macam. Semakin dia memiliki keistimewaan, maka dia lebih besar haknya. Pertama, tetangga muslim, dan dia punya hubungan kerabat, maka punya 3 hak. Hak tetangga, hak Islam, hak kerabat. Yang kedua, tetangga muslim, tapi bukan kerabat. Dia punya 2 hak. Hak muslim, hak Islam, dan hak tetangga. Yang ketiga, tetangga tapi bukan muslim dan tidak kerabat. Dia punya 1 hak. Nah, ketika ini kriteria ini kita perhatikan, kalau kita punya sesuatu yang terbatas, berikan dulu yang punya hak lebih banyak. Misalnya begini, kita mengadakan syukuran atau akikah. Sementara akikah anak kita perempuan, sehingga kita memotong 1 ekor. Uang kita terbatas. Tetangga banyak. Mana kita dahulukan untuk diberikan kambing, masakan kambing kita atau sate atau gulai? Yang pertama yaitu yang tetangga muslim kerabat. Begitu cara menjaga hubungan bertetangga, ya. Karena muslim tetangga kita juga, kemudian punya hubungan famili, dia haknya lebih besar daripada muslim dan tetangga, apalagi sekedar tetangga tapi bukan muslim. Terakhir, bagaimana kita perhatikan, nanti ini ada pertanyaan dan ada jawaban yang tepat nanti mendapatkan hadiah. Bagaimana petunjuk Nabi dalam bertetangga?
Bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam bertetangga. Jadi jangan kita bertetangga dengan cara kita, karena bertetangga yang baik dengan cara Rasul ibadah. Yang pertama, kita harus mencintai tetangga seperti mencintai diri kita sendiri. Sebagaimana kita tidak mau dizalimi, demikian pula kita tidak menzalimi saudara kita atau tetangga kita. Kita harus memperlakukan tetangga kita seperti memperlakukan diri kita sendiri. Apa yang kita tidak inginkan, jangan kita lakukan terhadap tetangga kita. Ini petunjuk Nabi alaihissalam dalam bertetangga. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jari ma yuhibbu li nafsi." Demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak beriman seorang hamba sampai dia memperlakukan tetangganya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Anda suka tidak kalau tetangga kita itu nyetel musik kencang-kencang? Pagi, siang, sore, bahkan waktu istirahat sampai malam, gaduh. Kira-kira kita terima atau tidak? Kalau kita tidak terima, maka kita pun begitu. Seperti itu para jemaah. Jadi kita harus memperlakukan tetangga seperti melakukan diri kita sendiri. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Petunjuk Nabi SAW dalam bertetangga, tidak menyakiti tetangga kita, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Misalnya kita tidak tegur sapa, atau dia benci sama kita, dia setiap kita sapa dia melotot, atau kita yang melotot. Ingat, tidak menyakiti tetangga baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kata Nabi alaihissalam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan pernah menyakiti tetangganya. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Berusaha berbuat baik. Berbuat baik itu misalnya ngirim makanan, ya, berbuat baik dan mengucapkan salam. Kan salam itu kan doa. Berbuat baik misalnya tidak mengganggu kenyamanan dengan misalnya dia parkir, ya, atau misalnya kita punya acara sampai tamu-tamu kita parkir di depan rumahnya, ya, sementara dia mungkin sering memakai depan rumahnya untuk parkir mobil dia sendiri. Nah, bagaimana caranya kita berbuat baik? Ya mungkin kita izin, ya, atau misalnya kita persilahkan ketika tetangga mengadakan acara keluarga, sementara kita punya tanah yang kosong, silakan pakai aja tanah saya. Seperti itu para jemaah, silakan. Intinya kita tidak berhitungan sama tetangga. Apa yang terbaik buat tetangga kita lakukan. Itu tuntunan Nabi alaihissalam. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil akhir falyuhsin ila jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Berbuat baiklah selalu kepada tetangganya. Kemudian bagaimana petunjuk Nabi dalam bertetangga berikutnya? Sabar dan senantiasa menahan diri dari kezalimannya. Jangan ditanggapi, sabar. Ada sebuah kata mutiara berkata, seorang muslim yang baik bukanlah yang tidak pernah menyakiti tetangganya. Jadi kalau kita gak pernah masalah, di tetangga baik, kita baik, akur, hangat hubungannya, itu biasa itu. Jadi seorang muslim yang baik bukanlah yang tidak pernah menyakiti tetangganya. Akan tetapi seorang muslim yang baik adalah yang sabar dan mampu menahan diri dalam menghadapi kezaliman tetangganya. Itu muslim yang baik justru. Ya, baik. Kemudian apa petunjuk Nabi yang lain dalam hal bertetangga? Tidak membiarkan kesengsaraan mereka. Kalau kita punya saudara atau tetangga dan dia saudara atau tetangga saja, dia susah. Kan gak semua tetangga kita kan kaya. Saya pernah ngisi di salah seorang waktu itu menteri, adiknya anggota DPR, saya diundang di daerah Bintaro. Rumahnya luas sekali.
Saya diundang acara bukber waktu itu. Menjelang pas maghrib, saya izin, Pak, saya izin mau sholat. Ini ada musola? Enggak, saya mau cari masjid. Oh, ada Ustaz, maaf tapi di kampung. Enggak apa-apa, dibukain pintu besi di belakang. Itu rumahnya mewah. Saya ke belakang, timpang sekali. Di belakang rumahnya itu kampung kumuh, sampai karpet bulukan itu. Saya bilang Allahu Akbar. Kaget tapi tetap saya sholat. Sholat maghrib berjamaah dengan masyarakat kampung belakang. Saya sholat. Saya bilang kok bisa rumah gubuk, rumah dari bambu pada bolong, sementara ini rumah mewah. Saya mau ngomong belum dekat. Kalau dekat saya bilang, Pak, dibantu lah Pak, Bapak punya perusahaan dana CSR, bantu. Coba belum dekat, jadi saya belum bisa masih masukkan. Ya kalau pertama kali diundang, kemudian saya ngomong, ya nggak diundang lagi deh. Jadi perlu pendekatan dulu gitu. Saya bilang Allah Akbar, timpang sekali. Sholat di belakang, saya pikir kampungnya rapi, bersih, ternyata nggak terurus, becek, tanah merah, timpang sekali. Itu daerah Bintaro, berjemaah. Jadi jangan dikira Bintaro itu bagus semua. Kampungnya masih banyak yang kumuh. Allahul musta'an. Ya, jadi nggak boleh, harus bantu tetangga dong. Tetangga yang anak yang nganggur, kalau kita punya relasi, kamu masuk kerja, ayo masukin, anaknya masukin kerja, bantu, apa yang bisa kita bantu. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, turut berempati dan merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Ketika ada yang meninggal, tetangga kita datang, tunjukkan kesedihan kita. Anak yang meninggal, orang tuanya wafat, ada empati. Itu cara kita bermuamalah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam bertetangga. Kemudian yang berikutnya, petunjuk Nabi dalam bertetangga, jangan jual rumah kecuali kita tawarkan terlebih dahulu ke tetangga. Bisa jadi dia mau rumah kita. Itu namanya hakul jar. Banyak orang nggak paham etika dalam bertetangga. Dia langsung umumin dijual. Yang beli orang jauh. Padahal dia mungkin mau beli buat anaknya. Atau mungkin karena rumahnya tidak terlalu luas, dia pengen dibeli sebelah supaya lebih luas, bisa buat kumpul keluarga. Karena dia tidak ditawarkan kepada tetangganya dulu, akhirnya keburu dibeli orang. Dan ini tidak punya adab. Apa kata Nabi alaihissalam? Perhatikan, Nabi sampai ngomong loh, man kanat lahu ardun fa arada bai'aha falyaridha ala jari. Siapa yang punya tanah, baik dengan bangunan atau tanpa bangunan, lalu ingin menjualnya, hendaknya menawarkan terlebih dahulu kepada tetangganya. Jadi jangan diumumin dulu, tapi coba datangin. Kalau dia muslim mungkin ngomong di masjid setelah sholat, Pak, gitu, saya butuh uang nih, mau jual rumah, minat atau tidak? Begitu. Kayak ada di daerah Fatmawati, saya ada kajian di sana. Pengusaha IT rumahnya pengen lebih luas lagi, padahal rumahnya udah besar, tapi pengen lebih luas lagi buat tempat pengajian, karena buat pengajian tidak memadai. Akhirnya ada rumah pensiunan bos besar, rumahnya luas, tapi dia udah gak pengen luas karena anak-anaknya udah pada mandiri. Dia bilang setelah sholat, kata dia, Pak, Bapak minat rumah saya mau jual nih. Lo ngapain jual? Kita tuker guling aja. Jadi tetanggaan tukeran dia, kan enak begitu. Dia tawarin dulu, Pak Beni, kayak saya dengar rumahnya buat pengajian ya, mau nggak rumah saya itu? Oh boleh Pak, berapa M? Sekian M. Boleh, saya mau. Tuker Pak, jadi rumah yang di hook ditukar sama rumah yang lebih luas lagi, lebih gede lagi. Begitulah cara berhubungan tetangga. Makanya ada interaksi sosial. Jangan egois, gak kenal tetangga sama sekali. Makanya kalau ada lingkungan rumah egois, jangan tinggal di situ. Karena kita hidup tidak mungkin sendiri. Kita ini makhluk sosial. Kalau kita mengharapkan saudara, kerabat jauh, lama, tapi kita butuh orang yang cepat menolong kita. Makanya para jemaah sekalian, di antara hikmah Nabi alaihissalam melarang Nabi, kita dilarang tidur sendirian di rumah. Tidak boleh.
Supaya apa? Ketika terjadi apa-apa ada yang menolong. Dan kalau tetangga, ada hidup tetangga kita akur, dia cepat menolong kita dia. Cepat sekali. Ketika kita berteriak, ada maling, tolong, dia cepat bantu kita. Ketika misalnya apapun, cepat sekali mereka bantu. Bahkan saya ngisi di rumah sakit PON. Kata teman-teman di PON, Ustadz, kalau ada yang kena stroke jangan dibawa ke rumah sakit lain, bawa ke kami. Di IGD kami lengkap, bahkan dokter yang di darurat itu semua ahli saraf. Alatnya tinggal kalau memang harus dibelah otaknya, dibelah kepalanya, kita lakukan. Tapi kebanyakan sekarang melalui hidung. Jadi nggak pakai dibelah, dibuka tengkoraknya nggak perlu. Makanya dilibatkan ahli THT. Setiap di IGD-nya ada ahli THT. Jadi melalui alat dilihat ada apa, ada pendarahan atau tidak, seperti itu. Dan diberi waktu, saya tidak tahu, kurang lebih 4 jam. Ada tetangga saya di Halim stroke begini, langsung tetangga dibawa, itu udah stroke parah, masuk IGD PON, pulang jalan kaki. Tapi beri kami waktu 4 jam, jangan kurang dari 4 jam kata dia. Lebih dari 4 jam kami, dan jangan dibawa ke rumah sakit karena udah diocak-acak otaknya. Kalau udah dibawa ke rumah sakit ini, jadi kami tinggal dapat sialnya doang, rata-rata tidak selamatkan. Kalau udah kena stroke, bawa ke PON, insyaallah ta'ala. Dan sebelahnya kan gede tuh, ya kan, bangun baru lagi. Sampai kemarin disebutkan oleh Pak Presiden, kata Prabowo, oh bisa ya di sini stroke ya, oh bisa Pak. Waduh, luar biasa, dia baru tahu stroke itu bisa ditangani di sini, bisa sembuh insyaallah. Ya luar biasa, pelayanannya luar biasa. Orang-orangnya juga ramah, karena saya punya jadwal khutbah di sana, kajian, ramah sekali, dokternya bagus. Bahkan saya kalau ke sana, dok, saya ini dok, THT, boleh sini Ustaz, sini. Bayar, gak usah janjian, langsung, padahal penuh. Ramah, dokternya ramah, pelayannya bagus. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang kena stroke, saudaranya, walaupun kita tidak ingin ya, semua sehat, langsung ke PON. Ya, jadi seperti itu para jemaah sekalian, tetangga penting sekali. Kasusnya seperti di Halim, dia kena stroke, ditolong oleh tetangganya, dibawa ke rumah sakit PON, ternyata dia terselamatkan dan dia bisa pulang di rumah sakit setelah ditangani dengan baik. Bukan dibawa pakai mobil, malah jalan kaki ke Halim, karena dari Cawang ke Halim kan dekat. Seperti itu. Nah, itulah beberapa petunjuk Nabi alaihissalam dalam bertetangga yang perlu kita perhatikan dan amalkan. Itulah kajian kita pada siang hari ini, bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Sebagai amanah, tolong jangan tinggalkan majelis dulu. Bagi yang mau madu, mau kurma, saya mau tanya dulu. Yang bisa jawab silakan ambil. Dua-duanya boleh. Nggak ngambil hadiah juga boleh, tapi buat saya berarti hadiahnya. Ya, baik. Pertama, bagaimana Islam memandang tetangga? Ya, silakan. Dan sebutkan dalilnya. Bagaimana Islam memandang tetangga dulu? Tetangga dianggap oleh Islam sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tetangga dan saudara terdekat. Saudara terdekat. Tetangga dianggap oleh Islam sebagai Saudara terdekat, sampai kok? Tetangga itu dapat wasiat. Oh, dapat wasiat, dapat arisan. Apa itu? Dapat apa? Dapat hadiah. Apa? Pada orang meninggal. Warisan. Oh, ahli waris. Jadi Islam memandang tetangga itu apa? Sebagai seorang. Iya, Nabi memandang tetangga sebagai seorang yang memiliki sebagai ahli waris. Tapi ahli waris bukan dia. Bukan. Tapi maksudnya apa begitu? Maksudnya saking dekatnya itu, Nabi Saking dekatnya. Iya, saking dekatnya tetangga itu sama kita. Oh, jadi kita deketin terus tetangga gitu. Bukan. Maksudnya gimana? Dipepet terus. Bukan. Itu saja. Terus malaikat juga berwasiat kepada Nabi. Dan Iya. Maksudnya apa wasiat itu? Wasiat Jibril kepada Rasulullah SAW, bahwa sampai Nabi menganggap bahwa tetangga itu ahli waris. Maksudnya apa? Bahwa Islam memandang tetangga adalah seseorang yang memiliki
hubungan dekat. Hak besar. Karena kita perhatikan, jangan dicuekin, jangan diabaikan gitu loh. Baik, yang lain deh. Karena dituntut jawabannya. Ada apa lagi? Islam mandang selain itu apa? Bahwa hubungan kita tetangga mempertaruhkan Nabi kan bilang tidak beriman gitu. Ah, tadi. Bahwa hubungan baik tetangga dengan tetangga mempertaruhkan. Dipertanyakan nggak iman kita kalau kita ribut sama tetangga? Ah, dalilnya apa tadi? Tidak beriman seseorang. Kalau kita punya tetangga nggak bener, lalu dia ngajak-ngajak kita berantem, nantang, kita ladenin, kita baik gak? Tidak bisa. Berarti iman kita. Tapi kalau dia zalim, wajar dong kalau saya hadapin. Justru kita dipertanyakan nggak Islam kita kalau gitu? Dipertanyakan. Nah, dalilnya apa? Tidak beriman seseorang yang tidak beriman seseorang yang tidak aku tidak paham. Itu aku dengan tetangganya. Nah, mau madu apa mau kurma? Saya mau madu aja. Oh, madu apa kurma? Buat puasa ini. Madu. Ini buat kurma aja lah. Tapi madunya nggak asli misalnya. Asli hitam. Asli. Baik. Rasulullah SAW menyebut di antara tanda kebahagiaan seorang muslim, laki-laki muslim, yaitu memiliki empat tanda kebahagiaan. Di antaranya adalah istri yang solehah. Gampang. Apa tanda, apa clue-nya seorang istri yang solehah? Yang kemarin udah jawab ya? Oh, udah saya baca. Ya. Hah? Yang duluan siapa nih? Ya, fadhal. Apa clue-nya seorang istri itu soleha? Salam. Takut sama atau kepada Allah? Takut kepada Allah. Contohnya gimana? Takut kepada Allah kenapa? Ya misal dengan suami kerja nanti tetap amanah buat jaminan harta suami. Jangan harta suami. Takut kepada Allah selingkuh. Ya, terus juga Takut kepada Allah kalau ngelawan sama suami. Ya, kemudian takut Allah mungkin yang dilakukan secara takut karena Bukan takut suami ya? bukan. Nah, takut kepada Allah. Ahsan. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.